Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah pengajian rutin malam Khamis ba'da maghrib Masjid Jami Al-Mubarakah, Kampung Setu, Desa Sidamulya, yang seluruhnya saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu sampai hari kiamat tiba atas kekasihnya Allah, manusia yang paling mulia, yang paling dicintai oleh Allah, yang menjadi suri tauladan yang paling baik untuk kita contoh akhlak dan ibadahnya, yang kelak di hari kiamat syafaatnya sangat amat kita harapkan, yaitu baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta, yang tetap istiqomah menjalankan perintah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Semoga di hari kiamat kita semuanya, juga keluarga kita dan saudara kita, mendapatkan syafaatul uzma dari beliau, mendapatkan air dari telaga beliau, dan dikumpulkan di hari kiamat bersama para siddiqin, bersama para syuhada sholihin, bersama orang-orang yang mulia di bawah arasnya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Malam ini kita memasuki malam tanggal 22 di bulan Rabiul Akhir 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 16 November 2022 Masehi. Mari kita awali pengajian rutin kita malam ini dengan pembacaan Ummul Kitab dan dengan pembacaan sholawat. Pahalanya kita hadiahkan dari kedua bacaan tersebut yang akan kita baca untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, para sesepuh kita, kemudian guru-guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, dan saudara-saudara kita semuanya. Bikinkan niyatul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil lana wa liwalidayna
yang akhlaknya terpuji, Nabi kita Muhammad, yang pangkatnya tertinggi, Nabi kita Muhammad, Al-Quran yang berjalan, Nabi kita Muhammad, yang namanya di langit, Nabi kita Muhammad, ya Rabbi Bibil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa a'lakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, irhamu mautakum bis sadaqah wa man lam yajid falyusalli rak'atain. Kata beliau, sayangilah, kasihanilah oleh kalian mautakum, orang yang sudah meninggal dunia di antara kalian. Tentu kita mempunyai anggota keluarga ataupun orang tua ataupun saudara yang telah meninggal dunia. Entah itu bapak, entah itu ibu, entah itu nenek, entah itu kakek, entah itu kakak, entah itu adik, entah itu paman, entah itu bibi, entah itu anak, entah itu cucu, entah itu saudara yang lainnya. Nah, kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar mengasihani, agar menyayangi anggota keluarga kita ataupun saudara kita yang telah meninggal dunia. Jangan dibiarkan begitu saja, walaupun jarang-jarang diziarahi kuburannya. Setiap malam Jumat kita kirim hadiah pala yasin dan sebagainya. Setiap selesai sholat 45 waktu kita doakan mereka agar mendapatkan ampunan dosa dari Allah, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian kata Rasulullah SAW, kita diperintahkan menyayangi ahli kubur kita yang telah meninggal dunia. Di antaranya kata beliau bisodako, dengan sodako, dengan mengeluarkan sodako, tapi di atas namakan ahli kubur. Contoh, saya niat mengeluarkan sodako kepada fakir miskin atau kepada anak yatim atau kepada duafa atau kepada jongkok atau kepada orang terlantar atau kepada orang yang tidak mampu atau kepada orang yang sedang dalam kesusahan, sedang dalam penderitaan, atas nama misal bapak saya Anu bin Anu, atas nama misal ibu saya Anu binti Anu, atas nama misal anak saya Anu bin Anu, Anu binti Anu, karena Allah Ta'ala. Nah, seperti itu niatnya di dalam hati. Kemudian kita berikan sedekah itu kepada yang kita tuju. Maka alam kuburnya oleh Allah akan diterangkan.
akan diluaskan, akan didapatkan. Bahkan oleh Allah akan diselamatkan dari azab kubur dengan barokah sedekah yang kita keluarkan atas nama ahli kubur. Itu pun kalau kita masih ada rasa sayang kepada ahli kubur keluarga kita yang sedang berada di alam kubur. Kemudian apabila kita tidak mendapati sesuatu atau tidak mempunyai sesuatu atau tidak menemukan sesuatu di rumah kita untuk kita sedekahkan, maka kita diperintahkan oleh Nabi menyayangi keluarga kita yang telah meninggal dunia dengan cara melaksanakan sholat sunnah hadiah 2 rakaat. Usolli sunnatal hadiyati rakaataini lillahi ta'ala. Rakaat pertama setelah kita takbiratul ihram, setelah membaca doa kita, setelah membaca Fatihah, kita membaca ayat kursi 1 kali, surat At-Takasur 1 kali, kemudian surat Al-Ikhlas 11 kali. Demikian pula bacaan di rakaat kedua sama seperti itu, seperti yang kita baca di rakaat pertama. Selesai sholat kita berdoa, Allahumma inni shallaitu hadhihi sholat wa ta'lamu ma uridu wa as-sawabaha ila ruhi ahli kubur titik-titik titik-titik wa ila ruhi ahli kubur titik-titik titik-titik wa ila ruhi ahli kubur titik-titik 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 titik-titik. Capek deh. Para jamaah kemudian sambung dengan doa, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'al jannata maswahum wa ma'wahum dan seterusnya. Insya Allah apabila hal ini kita lakukan, maka ahli kubur di alam kuburnya akan merasa senang, akan merasa berbahagia, akan merasa gembira, lebih gembira daripada ketika ia di alam dunia dikasih sesuatu oleh kita. Asadul makana yang rohuna, asadul makana yang rohuna di dunia. Mereka akan lebih gembira, melebihi kegembiraannya ketika mereka itu dalam dunia oleh kita dikasih durian misalnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau umpama kita berziarah, waalaikumsalam. Kalau umpama kita berziarah ke kuburan orang tua kita atau salah satu dari orang tua kita atau ke kuburan saudara-saudara kita atau ke kuburan anggota keluarga kita, kita diperintahkan sebelum kita membaca hadiah atau hadarat atau tawassul, sebelum kita membaca surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, 5 ayat pertama Al-Baqarah, ayat kursi 2 ayat terakhir Al-Baqarah, sebelum kita membaca Yasin, Tahlil dan sebagainya. Nah, begitu kita duduk di dekat kuburan orang tua kita atau paman kita atau bibi kita atau kakak kita, atau adik kita, atau anak kita, atau cucu kita, atau guru kita, maka yang paling pertama kali begitu datang kita mengucapkan salam, Assalamualaikum ya ahlal kubur, antumul muqaddimuna wa nahnu insyaallah bikum lahikun. Kemudian kita duduk, kita baca Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad la tu'adzib hajal mayyit. Nah, itu yang harus kita lakukan manakala kita berziarah ke makom, ke kuburan orang tua kita atau saudara. Keterangannya terdapat di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 97, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yaqulu salasa marrat inda qabri mayyit Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammadin la tu'adzib
yu'adzib hadzal mayyit illa rufi'a anhul ajabu ila yaumi yunfakh fis-sur. Artinya begini, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiadalah seorang hamba Allah membaca sebanyak 3 kali di dekat kuburan atau di dekat mayit. Membaca sebanyak 3 kali, membaca Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad la tu'adzib hadzal mayyit. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad la tu'adzib hadzal mayyit. Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad la tu'adzib hadzal mayyit. Kalau mayitnya laki-laki, hadzal mayyit. Kalau mayitnya perempuan, hadzil maitah. Kalau mayitnya banyak, haulai amwat. Melainkan itu mayit yang berada di alam kubur oleh Allah akan diselamatkan dari azab kubur sampai datangnya hari kiamat. Luar biasa ini amalan. Nah, kalau amalan ini tidak dimanfaatkan oleh kita, enggak diamalkan, sayang banget. Apalagi orang tua kita yang sangat berjasa dalam kehidupan kita, terutama ibu kandung kita yang mengandung kita selama 9 bulan, melahirkan kita, taruhannya nyawa, hidup atau mati, kemudian merawat kita dengan penuh kasih sayang dari semenjak bayi itu, dirawat, dijaga, dipelihara, diurus sampai gede, sampai sekarang. Nah, kalau kita sayang sama ibunda kita, sayang sama bapak kita telah meninggal dunia, ayo amalkan ini amalan. Atau umpama di kampung kita ada yang meninggal dunia atau mati, nah, kita kemudian bertakziah. Nah, sebelum kita baca Yasin, baca dulu yang tadi doa tuh, sambil kita buka tuh tiung bahasa Indonesia sih, kerudung yang menutupi mukanya kita buka, kemudian kita baca Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad la tu'adzib hadzal mayyit. Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad la tu'adzib hadzal mayyit. Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad la tu'adzib hadzal mayyit. Dibaca 3 kali baru kita tutup lagi. Insya Allah itu mayit oleh Allah akan diselamatkan dari azab kubur dengan barokah kita membaca Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad la tu'adzib hadzal mayyit. Artinya, ya Allah, dengan haknya kekasihmu Nabi Muhammad dan dengan haknya keluarga kekasihmu Nabi Muhammad, semoga engkau tidak mengajab, tidak menyiksa mayit ini. Nah, itu ada keterangannya di dalam kitab Bunyatul Mustarsyidin halaman 97. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga diterangkan di dalam kitab Lamatin Nur halaman 217. Mungkin bapak-bapak nggak punya kitabnya. Kitab Lamatin Nur punya nggak? Nggak. Televisi punya? Mahal mana harga kitab dengan harga televisi? Televisi ada. Televisi bisa 5 juta, bisa 4 juta. Kita paling mahal boleh. Atau punya juga, cuma saya nggak bisa baca. Kita gundul. Ya udah mendingan ngaji lah tema bisa loh. Di dalam kitab Lamatin Nur halaman 217, seorang habib
yang bernama Al-Alim Al-Allamah Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Mashhur radhiyallahu ta'ala anhu, ia telah berkata, hadhihi shalah ija quri'at alal mayyiti, hadhihi shalah ija quri'at alal mayyiti ukhrija minan nari walau kana fi qa'ri jahannam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa syarrif wa karrim ala sayyidina Muhammadin nabiyil kamil wa ala alihi salatan la nihayata laha kama la nihayata li kamalika wa ala li kamali. Artinya begini, telah berkata Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Mashhur radhiyallahu ta'ala, ini sholawat kalau dibacakan untuk mayit, baik mayit yang belum dikubur masih ada di rumah ngacepat di tengah imam, maupun mayit yang sudah berada di alam kubur, ini sholawat apabila dibacakan dan ditujukan untuk mayit si A si B, maka itu si mayit seandainya umpama itu mayit berada di jurang api neraka jahanam, maka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan barokah, dengan rahmat, dengan fadilah, dengan sabiah, salawat yang kita baca kepada kekasihnya Allah, maka itu mayit oleh Allah akan dikeluarkan dari dasar api neraka jahanam, apalagi dari siksa kubur yang notabene saja umpama mayit itu berada di dasar neraka jahanam, dengan barokah sholawat yang kita baca kepada kekasihnya Allah akan diangkat dari dasar neraka jahanam, apalagi dari siksa kubur. Sholawatnya mudah-mudahan bapak-bapak sudah hafal ya. Yuk kita baca bareng-bareng. Allahumma salli wa sallim wa barik wa syarrif wa karrim ala sayyidina Muhammadin nabiyil kamil wa ala alihi salatan la nihayata laha kama la nihayata li kamalika wa ala li kamalik. Kita baca 3 kali supaya hafal. Allahumma salli wa sallim wa barik wa syarrif wa karrim ala sayyidina Muhammadin nabiyil kamil wa ala alihi salatan la nihayata laha kama la nihayata li kamalika wa ala li kamalik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa syarrif wa karrim ala sayyidina Muhammadin nabiyil kamil wa ala alihi salatan la nihayata laha kama la nihayata li kamalika wa ala li kamalik. Ayo terakhir bareng-bareng tanpa dibarengi oleh saya. 1, 2, 3. Lupa ya? Bohong, kalian juga. Bohong menurut saya. Ini bohong. Bohong dan apa? Bohong dan apa? Ini bohong. Yang calon tadi tulis ya. Ntar malam Kamis 2 minggu yang lalu akan datang tadi pagi lembaran Indonesia. Allah mudah-mudahan banyak umur sehat. Mudah-mudahan saya jangan lupa gitu. Nah, bahkan sholawat ini sangat bagus sekali kita baca di dalam doa. Jadi maksudnya sholawat ini kita masukkan di dalam doa setiap selesai sholat 5 waktu. Kemudian pahala dari bacaan sholawat ini kita hadiahkan untuk kedua orang tua kita, paman bibi kita, kakek nenek kita, dan anak kita.
Contoh seperti tadi saya baca sholat itu tadi setelah sholat. Jadi caranya Allahumma sholli wa sallim wa barik wa sallim wa karim ala sayyidina Muhammadin nabiyil kamil wa ala alihi sholatan la nihayata la kamala nihayata li kamalika wa adadi kamalik qara'na hadhihi sholat wa ta'lamu man nuridu wa as-sawaba'a ila ruhi ahli kubur. Pertama ditujukan untuk kedua orang tua kita, walidaina. Yang kedua ditujukan untuk kakek nenek kita, wajadaina. Yang ketiga ditujukan untuk paman bibi kita, wa amaina. Dan yang keempat kita tujukan khusus untuk anak kita, khusus ila ahli kubur, misalnya waladi siapa namanya. Baru Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum dan seterusnya. Nah gitu caranya. Minimal kita baca 1 kali, maksimal kita baca 3 kali setiap selesai sholat 5 waktu. Tapi kita baca dimasukkan di dalam doa selesai kita sholat 5 waktu. Maka ahli pun akan senang itu, akan senang. Kalau nggak percaya silakan bapak mati duluan, nanti saya bacakan sholat ini. Mau mati sekarang? Nah itu. Yuk kita baca bareng-bareng sekali lagi, mudah-mudahan hafal. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa syarrik wa karim ala sayyidina Muhammadin nabiyil kamil wa ala alihi sholatan la nihayata laha kamala nihayata li kamalika wa adadi Allahumma sholli wa sallim wa barik wa sallim wa karim ala sayyidina Muhammadin nabiyil kamil wa ala alihi sholatan la nihayata laha kama la nihayata li kamalika. Terusin. Itu hafal geningan. Itu hafal semua. Lumayan hafal tunggu-tunggu gitu. Hafal tunggu aja. Ada di kamar ini. Daripada hafal bisa. Para jamaah yang terakhir, saya ingin menyampaikan pesan supaya nanti di hari kiamat kita benar-benar oleh Rasulullah diakui sebagai umatnya. Artinya Rasulullah mau mengakui kita sebagai umatnya dan berkenan memberikan syafaatnya kepada kita, juga agar di hari kiamat kita dapat meminum dari haud beliau yang ada di padang mahsyar, dapat meminum air dari telaga beliau yang ada di padang mahsyar. Maka saya titip pesan, 1, kalau umpama kita jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang adil. Jangan sekali-kali menjadi pemimpin yang zalim. Yang kedua, saya titip pesan, kalau umpama kita tahu bahwa seseorang itu dalam kepemimpinannya zalim, maka kita jangan masuk ke mereka. Artinya jangan bergabung dengan mereka, jangan bekerja sama dengan mereka, jangan berkawan dengan mereka, jangan berteman akrab dengan mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau umpama kita tahu ada seorang pemimpin yang zalim dan suka berkata bohong, suka berkata dusta, maka kita tidak boleh membenarkan kedustaannya. Haram membenarkan kedustaannya, apalagi mendukung kedustaannya, mendukung kebohongannya. Jadi kebohongannya maksudnya dibenarkan, itu jangan sampai. Yang keempat, apabila kita mengetahui ada seorang pemimpin yang zalim dan suka melakukan kezaliman kepada rakyatnya, apalagi kepada para ulama, kepada para habaib, maka kita tidak boleh menyokong kezaliman yang dilakukannya, tidak boleh mendukung kezaliman yang dilakukannya. Nah, apabila yang 4 perkara ini kita jauhi, maka insya Allah di hari kiamat Rasulullah akan mau mengakui kita sebagai umatnya. Rasulullah akan berkenan memberikan syafaat kepada kita. Rasulullah akan memberikan air dari telaga di hari kiamat. Dan apabila kita minum air tersebut, maka layak mau ba'dahu abada, tidak akan pernah merasa dahaga untuk selamanya. Tapi kalau kita tidak meninggalkan yang 4 perkara tadi, misalnya kita menjadi pemimpin yang zalim,
kemudian kita berkawan, berteman akrab, bergabung, bekerja sama dengan pemimpin yang zalim, kemudian kita membenarkan kebohongan-kebohongan, kedustaan-kedustaan yang dilakukan oleh pemimpin yang zalim, kemudian kita mendukung kezaliman yang dilakukan oleh mereka. Nah, apabila kita melakukan empat perkara ini, maka Rasulullah akan mengatakan kepada kita nanti di hari kiamat, walaisa minni walastu minhu. Dia bukan golongan umatku. Walastu minhu, dan aku bukan dari golongannya. Aku tidak sudi, aku tidak mau mengakui dia sebagai umatku, walaupun dia ahli ibadah. Nauzubillah min. Nah, kalau di hari kiamat kita enggak diakui sebagai umatnya, apalagi untuk mendapatkan syafaat, enggak bakalan. Ya diakui sebagai umatnya saja, enggak, Rasulullah enggak mau, apalagi memberikan syafaat kepada kita, apalagi memberikan air telaganya di hari kiamat. Jadi nanti di hari kiamat ada sekelompok orang ketika mendekati telaga Rasulullah diusir oleh para malaikat. Diusir. Pergilah kalian ke sana. Kalian bukan umat Rasulullah. Kalian haram mendekati telaga Rasulullah. Ternyata mereka yang diusir itu tadi yang 4 golongan. Siapa tadi? 1, pemimpin yang jauh. 2, orang yang berkawan, berteman akrab, bergabung atau masuk ke dalam kelompok pemimpin yang jauh. Yang ketiga, yang membenarkan kedustaan atau kebohongan pemimpin yang jauh. Yang keempat, yang menyokong, yang mendukung kezaliman yang dilakukan oleh penguasa yang zalim. Jadi mata sahabat kaum itu kan? Jadi mata sahabat kaum itu. Bisa masuk. Nah, ini yang saya terangkan. Ada hadisnya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, oleh Imam Nasai, dan oleh Imam Al-Hakim. Hadisnya berbunyi begini: Isma'u hal sami'tum annahu sayakunu ba'di umaro paman dakhala alaihi, kemudian fasaddaqahum bikadzibihim wa a'anahum ala dzulmihim falaysa minni walastu minhu walaysa biwaridin alaya qaum. Artinya begini, dengarkanlah oleh kalian, kata Rasulullah, pernahkah kalian mendengar sesungguhnya sepeninggalku nanti akan muncul para pemimpin, akan muncul para penguasa yang zalim, maka barang siapa yang masuk ke dalam golongan mereka dan membenarkan kebohongan mereka dan menyokong atau mendukung kezaliman yang mereka lakukan, falaisa minni walastu minhu walaysa biwaridin alaihi qaum, maka dia bukan dari golongan umatku, kata Rasulullah, dan aku bukan dari golongannya. Artinya Rasulullah tidak sudi, tidak mau mengakui dia sebagai umatnya, dan dia diharapkan mendekati telaga nanti di hari kiamat. Nah, itu hadisnya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, Imam Nasai, dan Imam Al-Hakim. Maka yuk, kalau umpama kita jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang adil, jangan jadi pemimpin yang zalim, yang benar di penjara, yang salah tertawa. Sungguh mata dunia memang tak sempurna. Kalau beda mah, jangan sampai anu benar di penjara, salah seseri, nu korupsi seseria, anu benar menegakkan kebenaran di penjara, itu kan zalim namanya. Hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nauzubillah min. Kita semuanya pemimpin, minimal kita harus mampu memimpin diri sendiri. Yang kita pimpin anggota badan kita. Yuk kita pimpin kedua mata kita, lisan kita, kedua tangan kita, si Abdul Goplah kita, kedua kaki kita, perut kita pimpin ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Jangan sampai anggota badan kita gunakan untuk berbuat menjolimi diri sendiri. Mata digunakan untuk berbuat maksiat, lisan digunakan untuk berbuat durhaka, dan seterusnya. Itu berarti kita pemimpin yang zalim terhadap diri kita sendiri. Juga kita pemimpin dalam rumah
tangga yang kita pimpin, istri dan anak-anak kita. Juga kita memimpin di tengah-tengah masyarakat. Kalau kita seorang RT, kalau kita seorang RW, jangan sampai masyarakatnya rajin ke masjid, tapi RT-nya tak pernah ke masjid. Kan lucu. Saatnya RT nyontohin seharusnya kepada warga masyarakat. Betul tak? Setuju tak? RT kan pemimpin, bukan jadi contoh. RT mana beriman? RT coba. Di Ciparu saja ya RT. Di seluruh Indonesia ya RT. Demikian tadi kita malam ini, kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan yang Al-Fakir sampaikan dari awal hingga akhir seluruhnya oleh Allah benar-benar dijadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menghasilkan berbagai macam amal soleh, amal kebaikan, amal ibadah buat bekal hidup sesudah mati. Karena di seberang kematian masih ada kehidupan yang panjang, kehidupan di alam kubur, kehidupan di alam mahsyar, kehidupan di alam barzakh, alam akhirah, kehidupan di alam yang kekal abadi untuk selama-lamanya, yaitu kehidupan di alam akhirat. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Sementara dunia dan seluruhnya pasti cepat atau lambat, mau atau tidak mau, setuju ataupun tidak setuju, terpaksa dan ataupun tidak terpaksa, pasti dunia ini akan kita tinggalkan. Kapan? Manakala ajal kematian yang telah ditetapkan oleh Allah datang kepada kita, dan kita tidak akan pernah tahu kapan ajal kita akan datang. Yang penting, yuk siapkan bekalnya. Siapkan bekalnya untuk kita pulang ke alam akhirat. Sudah banyak orang-orang yang meninggal, kita pun pasti akan menyusul mereka. Apa bil mauti ma'ikum. Cukup dengan kematian seorang. Itu nasihat buat kita bahwa kita pun akan seperti dia. Demikian mari kita tutup mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassallallahu